Tojima Wants to be a Kamen Rider. Ini adalah sebuah anime yang gua nggak nyangka ternyata bakal ada. Dan sangat-sangat, oh my god, gue nonton nangis berlinang air mata dan sangat-sangat happy. Gue rasa ini adalah sebuah anime yang cocok banget buat orang tua kayak kita yang masih ngewibu, atau mungkin para anak muda yang pengen tahu gimana sih rasanya jadi orang tua dan masih ngewibu. Jadi ini anime tentang apa, No? Dan kok tiba-tiba lu ngomongin, emang lu Toku fans? Tojima Tanzaburo wa Kamen Rider ni Naritai, atau Tojima Wants to be a Kamen Rider, atau Tojima. Sebuah anime yang berasal dari manga yang menceritakan tentang sebuah dunia realita yang dimana ya kayak dunia kita, ada tontonan Kamen Rider dan banyak bocil-bocil pengen jadi Kamen Rider. Dan adalah si Tojima ini yang udah hampir umur 40 tahun pengen terus jadi Kamen Rider tapi hidupnya nggak move on, bahwa ya lu nggak bisa jadi Kamen Rider dan Shocker itu nggak ada, alias musuh-musuhnya Kamen Rider. Suatu hari akhirnya dia sadar dia umur 40, dia nggak mau, dia sudah semakin meninggalkan bayang-bayangan masa kecilnya terhadap Kamen Rider dan move on with life. Sampai akhirnya datang musuh Kamen Rider, Shocker, dan akhirnya dia harus henshin dan berubah menjadi Kamen Rider. Dan ini bagus banget. Gue ngomong dari awal aja, ini bagus banget, banget. Parah. Gue gak nyangka men, di tahun 2025 itu kita kebanjiran banyak banget anime bagus dan juga jelek, tapi bagus banget. Gue happy banget nontonnya. Oke, disclaimer dulu ya, saya bukan Toku fans yang gimana-gimana. Gue Toku fans by default. Kalau lo kelahiran milenial gitu ya, 80-an 90-an ya, otomatis dunia lu ada kemasukan Kamen Rider, Sentai, Power Ranger, dan lain-lain. Jadi tahu gitu. Gue ingat banget gue nonton Kamen Rider Black, tapi kayak gue lupa gitu ceritanya tentang apa. Yang lumayan masih gue inget Kuga, karena agak lebih membekas di kepala gue karena mungkin gue udah full awareness sama dunia ini ya. Dan tentu saja Vice, sisanya tahu-tahu doang, lihat-lihat doang. Karena pas era gue itu Kamen Rider susah banget untuk diakses sih, kecuali kalian apa yang niatin banget sampai nyari di internet dan lain-lain. Jadi kalau misalnya gue ada salah istilah, salah penyebutan, salah lore, ampun pu, gue emang nggak terlalu tahu, tapi gue cuman tahu dikit doang. Dan gue sejujurnya lebih ngikutin Power Ranger bahkan daripada Sentai karena dikasihnya itu sama TV. Jadi ya silakan koreksi dan kritisi di kolom komentar di bawah. Tapi menurut gue kalau lu fans Tokusatsu, kalau lu seumuran sama gua, mungkin ya beda dikit lah, dan lu pengen dapetin anime bagus, ini adalah anime yang lu tunggu-tunggu untuk mengenang masa lalu. Gila, gua nontonnya berlinang air mata. Dan sebenarnya gua udah tahu ini anime. Jadi gua bukan tahu animenya, gua tahu manganya, dan gua pernah baca manganya karena temen gua rekomendasiin. Dan jujur manganya ceritanya menarik, premisnya menarik, tapi secara gambar buset dah. Coba lu lihat aja sendiri, lu cari sendiri, dan lu silakan buktikan omongan gua sendiri. Makanya gua kayak udah stop baca pas chapter yang chapter si ceweknya muncul gitu. Kayak gue gak nyaman aja, ini kayak gambarnya bukan gambar mangaka profesional. Of course emang bukan gitu, tapi di anime digambarkannya dengan sempurna. Lagi-lagi yang gue bilang, makin kesini industri anime akan ngebuat banyak banget manga-manga yang kurang gambarnya akan jadi anime yang sangat bagus. Dan manga yang udah sangat bagus banget, contoh One Punch Man, Sakamoto Days, siap-siap anime Anda. Dan terbukti kan? Bagaimana dengan anime Tojima? Buset, nah itu secara visual nggak banyak still frame, nggak banyak cuman begini. Orang mental dianimasin pakai beneran mental, pas dipukul stack, bahkan buat kuda-kuda aja dibikin animasi. Lu men, fans One Punch Man nonton ini, gua abis nonton One Punch Man. Nonton ini langsung kayak aduh, kebanting banget. Bayangin lu cuman nginjek aja nih, ceder gitu. Itu ada animasi yang degar gitu, ada efeknya, terus volley-nya, suaranya David Production apa enggak ya, gue kepo, tapi mungkin ya. Tapi kayak sound effect berantemnya itu kayak pas itu itu kayak ciri khasnya David, gue nggak tahu, tapi correct me if I'm wrong kalau misalnya bukan David. Terus tonjokannya, berantemnya dan lain-lainnya, dan background musiknya. Gue nonton sambil nangis sambil apa ya, sambil terkesima sama production ini. Mungkin efek dari abis nonton One Punch Man gitu. Ini kok manga sejelek ini gambarnya. Serius, gue bilang jelek karena emang jelek. Gue gak bisa gambar kayak dia pasti lebih bagus gambarnya daripada gue. Tapi dibandingkan manga-manga lain, gambarnya sangat-sangat kurang. Dibikin anime yang sangat seniat ini, sangat bagus banget. Berantemnya juga dar dan lain-lain. Gila, banyak banget hal yang bisa gue omongin dari anime ini. Kita mulai pelan-pelan ya. Pertama tadi yang gue bilang beda banget sama manga. Bahkan dia nambahin satu, gue ingat banget, gue pas baca manga tuh nggak ada ini adegan sekolahan, tuh nggak ada. Jadi cuma adegan lawan beruang sama langsung ke adegan Shocker. Jadi adegan sekolahan tuh kayak ditambah, dan menurut gue itu adalah direksi yang tepat untuk ditambahin untuk lebih mendalami origin dari Tojima yang dia pengen jadi Kamen Rider. Dan dia bener-bener pengen jadi Kamen Rider bukan karena jadi pengen Kamen Rider doang gitu, tapi ada bener-bener embodiment of will
gitu loh, the pure gitu, the will of Konoha-nya gitu ya. Itu bener-bener kelihatan. Terima kasih karena director mau nambahin adegan sekolahan itu, menurut gue jadi lebih ngena. Terus yang gue sangat tidak menyangka ya, maksudnya ini gue nggak tahu ini apakah emang sudah direncanakan atau gimana, gue nggak tahu. Jadi studio Liden Films ini tiba-tiba menarik Keijiro Suda untuk mengisi suara karakter yang paling aneh juga gitu loh, yaitu si ketua Kuzanya gitu. Tiba-tiba lu lihat Keijiro Suda, Keijiro Suda, the golden voice of seiyu menurut gua, voice actor menurut gua. Dia mengisi suara ketua shocker palsu. Man, ini dunia ada apa? Tapi buat gua jadi kayak apaan sih? Gua pas dengernya tahu nih, ini Keijiro Suda nih. Apakah benar ini Keijiro Suda? Bener Keijiro Suda. Dia juga dong kayak shocker. Gua kayak baiklah. Dan satu hal yang gue udah suka dari manganya tapi gue gak kuat sama gambarnya, yaitu adalah ceritanya. Lalu kita masuk ke ceritanya. Menurut gue Tojima sangat-sangat indah diceritakan. Pesannya tuh bukan pesan tentang apa ya, sesimpel ya jangan lupakan masa kecil kamu dan lain-lain. Enggak, itu buat gue lo lagi-lagi sepele gitu. Lo lagi-lagi gak mau melihat lebih dalam berbagai macam layer gitu. Lo sadar gak apa yang dia lakuin? Ketika dia suka sama Kamen Rider, dia bukan koleksi mainannya doang. Dia mau jadi Kamen Rider. Dia berlatih ke hutan, nonjokin pohon, berantem melawan beruang. Dia menyiapkan diri dia untuk menjadi Kamen Rider. Sampai umur 40 tahun, dia tetap kerja, dia berusaha untuk dapetin uang. Dan di momen ketika dia pakai Kamen Rider topeng cekek, terus tiba-tiba dia henshin, dia nangis. Itu buat gue juga bikin gue nangis. Dia berantem sambil nangis gitu. Kayak gimana ya, kayak the moment itu, kayak lu 40 tahun nungguin ini dan lu siap. Ini yang banyak orang gak paham gitu. Orang suka bilang ini cuman keberuntungan. Iya memang ada faktor keberuntungan, tapi sadar gak lu kalau keberuntungan itu lewat tiap hari dalam hidup lu dan lu gak siap, lu gak ada persiapan. Tapi si Tojima yang udah siapin dari kecil untuk jadi Kamen Rider, dia melihat peluang untuk ngelawan shocker. Keberuntungan itu datang dan dia siap untuk menghadapinya, dan dia menghadapinya dengan tangisan, dengan emosi orang dewasa yang masih menyimpan mimpi anak kecilnya. Terus ada momen apa ya, yang kayak dia lakuin henshin pas masih kecil, terus pas dia udah sekolah, terus pas dia udah gede, itu gue banjir pak. Gue kayak anjir, ini realita wibu tua sekali pak. Ini adalah hal yang indah menurut gue. Ini adalah hal yang menyenangkan sekali buat para wibu tua nontonin ini, men. Lu bener-bener inget, anjir masa kecil gue dulu tolol banget ya gitu ya, goblok banget. Kita pura-pura pengen jadi Power Ranger, pengen jadi Kamen Rider, pengen jadi Goku, pengen jadi Gon, pengen jadi Naruto. Dan di ujung sana ada orang yang tetap memegang mimpi itu, dan bukan cuman mimpi gitu. Dia benar-benar berlatih, dia benar-benar siapin diri dia, dan dia ambil bukan cuman apa ya, impian bodohnya, dia bener kan jadiin itu karakternya, bahwa one day gue akan jadi Kamen Rider. Bukan in ridiculous way. Ini buat gue juga bisa jadi sebuah kritik terhadap para wibu yang cuman oke, gue mau jadi Naruto gitu kan, yang diikutin cuman makan ramennya, datebayo-datebayonya gitu, sama sok-sokan hihihihi gitu, atau apanya gitu, tanpa dia nggak berlatih kayak Naruto gitu. Di Tojima kita ngeliatin dia berantem sama beruang, dia tetap tonjokin pohon. 40 tahun dia berlatih untuk melatih dirinya. Lu 40 tahun namatin Naruto ya, ngafalin semua paret One Piece, ngoleksi semua figurnya, which is good. But itu ngena banget gak sih ke kita para wibu yang satu sisi beneran pengen ambil idenya dan ambil semangat anime untuk tidak menyerah dan kejar mimpimu. Minimal ada para wibu yang akhirnya ujung-ujungnya gak kayak Tojima, cuman berharap tahu-tahu dapat beltnya terus tiba-tiba gak usah latihan, gak usah olahraga, gak usah berjuang, ntar lu jadi hebat, lu instan aja. Lu ya udah, gue jadi Kamen Rider gitu, gue melawan shocker gitu. Maybe that's what's wrong with you. Maybe that's what's wrong with us. Maybe that's what's wrong with banyak yang menonton gitu. Mungkin ini menjadi pesan dan mungkin jadi pengingat buat kalian bahwa yes, mimpi kecil lu, yes, impian lu, yes, cita-cita lu, yes, apapun imajinasi lu di otak, probably bener. Cuman lu nggak ada effort ke sana. Lu cuman berharap one day itu semua terjadi dengan apa yang lo lakuin biasa aja. Lu semua akan dihantui sama mimpi-mimpi lu semua akan dihantui sama kenangan-kenangan lu, dan penyesalan lu selama bertahun-tahun lu gak pernah ngejar itu, lu cuman mimpiin itu. Lu cuman tertidur pulas dengan mimpi tersebut, tapi lu gak siap pada saat bangun dan menghadapi realitanya. Makanya menurut gue embodimentnya indah banget ketika, ini simbolisasinya ya menurut gue. Lagi-lagi interpretasi gue, silakan kalian tidak setuju. Bahwa ketika dia jadi Kamen Rider, dia tidak berubah. Dia nggak yang tiba-tiba pakai armor dan lain-lain. Enggak. Dia ambil topeng kecil anak kecil ya, di tubuh dewasanya yang berotot sebagai sebuah simbol. Nih, ini idealisme gue. Tek, dia pakai. Wah, itu terus nangis untuk menutupi tangisannya, untuk menutupi ketakutan dia mungkin juga untuk ngelawan, dan juga ini gue keluar air mata lagi nih, kebahagiaannya ketemu sama momen kayak gitu. That's how you do it, man. That's how whip should be, gak sih? Well,
gue udah overthinking sama anime ini. Ini anime bagus banget penceritaannya, sederhana banget. Ini hampir banyak cerita yang kayak gini, jangan bunuh mimpi lu, berjuanglah dan lain-lain. Tapi udah jarang gue dapet cara bercerita dan cara pengimajinasian yang liar kayak gini. Gue yakin banyak banget Easter egg, banyak banget mungkin homage juga, banyak banget juga Easter egg mungkin buat para fans tokusatsu di anime ini. Jadi please kalian tontonin, jadi please kalian coba lihat. Bahkan di ending gue nonton, sorry gue lupa disclaimer, gue nonton episode 2, ini adalah first impressionnya ya. Saking gue sangat pengen buru-buru ngobrolin bareng kalian. So good man. Bahkan yang cerita tackle-nya juga, ini cewek juga sedikit ngomongin tentang masalah heroin gitu, jadi cewek gitu, kayak ya enggak gitu. Kalau lu pengen ngejar mimpi lu gitu, lu pengen jadi sosok yang bisa bisa fight ya, you mesti fight for it gitu. Dia bahkan nge-gym gitu, cewek penggambarnya juga gue suka banget gitu. Ada anak sekolah suka sama gurunya, dia ngebayangin gurunya main piano, ngelihat galeri art dan lain-lain. Meanwhile realitanya gitu. Terus boob fisik yang tidak penting itu, wah anjir, di mana lebih jelek gambarnya, tapi di sini tetap dapetin quote and quote basic idea tentang si tackle-nya, gue lupa nama cewek siapa, dan tetap dibikin ridiculous dengan boobs fisik yang apa banget dah. Jadi buat gue, thank you buat Ladin kalau nggak salah, Liden Film Studio yang udah bikin ini. Liden Film tuh bikin apa aja ya? Oh udah banyak juga yang bikin ya. Sorry gue nggak tahu. Oh Goblin Slayer. Oh Tokyo Revenger. Oh wait, Berserk. Oh, oke. Hataraku Saibo. Semoga tidak ada penurunan di episode selanjutnya. Episode 1-2 sangat-sangat membuat gue pengen nonton. Jujur gue nangis, menceritakan aja gue nangis. Gue merinding gitu. Gue ngedapetin pesannya. Inilah bedanya kalau orang cuma nonton berantem doang, fight doang segala macem. Lu gak bisa dapetin cerita dan nilai yang pengen disampaikan gitu. Value yang pengen dihadirkan dan dihidangkan gitu. Kalau lu ngerasain itu, lu serapin itu di hati lu, kayaknya lebih powerful man, medium ini, daripada cuma berantem fight gitu. Ngerti gak sih? Ya lagi-lagi lah, itulah seinen lah. Lu pada masih shonen. Dan ya, kalau kalian tidak setuju, kalau kalian mau kasih tahu di bawah list lengkapnya, Easter egg ini no, mungkin pengisi suaranya ini no, bahkan ininya tuh tadinya ini no, jadi ini no, ini referensi ini, tulis semuanya lengkap di bawah. Kalian para toku fans, harusnya ini jadi momentum kalian bersinar-sinar di komentar. Kalau ada gua salah dan keliru, silahkan kritik juga. Dan kalau kalian suka overthinking anime kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe. Kalau udah klik tombol like. Dan ya, gua upload video sehari satu. Kalau kalian mau nontonin video gua yang lain, jangan lupa cek channel gua dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Gua kalau habis nonton biasanya gua langsung upload ke story gua, jadi jangan lupa kalian follow Instagram gua dan TikTok gua untuk diskusi di sana, atau rekomendasiin gue anime-anime apalagi yang mesti gue tonton atau manga yang gue baca. Dan ya, sekian Radio Sing untuk episode kali ini. Gue bahagia banget nontonnya. Beda ya, gue kagum sama The Orb, gue sakit hati sama Chainsaw Man, tapi di Tojima gue bahagia banget. Gue jadi ingat masa lalu tolol gue, dan gue gak menyesali itu. Gue merasa gue berada di jalan yang tepat menjadi seorang wibu yang seperti ini. Bukan yang cuman berhayal, tapi juga berusaha untuk membuktikan bahwa kami ras terkuat gak juga. Tapi lebih kepada mimpi indah gue pas kecil tuh ya gue bawa sampai sekarang dan gue realisasikan. Bukan gue tunggu tiba-tiba datang dan gue dapat superpower. Dan ya, sekian Radio Sing untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and... Gue gak hafal gerakannya, tapi gak tahu gini kah? Henshin, gue gak ngikutin. Tapi kayaknya proud banget itu ngeliat anak kecil begitu terus tiba-tiba dia gede. Itu gambarnya bagus banget, anjir.